Dan untuk mengetahui perkembangan kondisi cuaca Indonesia terkini beserta dampaknya kita sudah terhubung dengan Pak Sunardi, Prakirawan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Selamat siang Pak Sunardi. Selamat siang. Baik Pak Sunardi, ini apakah memang bencana yang secara beruntun terjadi ini adalah dampak dari perubahan cuaca? Iya, bencana yang terjadi saat ini memang karena pengaruh dari musim penghujan saat ini di bulan Januari maupun di bulan Februari nanti. Ini kita perlu diwaspadai adalah kita memasuki puncak musim penghujan begitu. Baik, untuk saat ini puncak musim penghujan apakah akan se-ekstrim akhir Desember dan awal Januari 2020? Ya, itu tergantung dengan kondisi atmosfer yang akan terjadi selanjutnya. Dari prediksi klimatologi bahwa di bulan Januari dan Februari sejumlah wilayah Indonesia memasuki musim puncak penghujan begitu. Baik Pak Sunardi, adakah anomali cuaca yang terjadi di tahun ini? Mungkin La Nina berkepanjangan dan lain sebagainya. Ya, pengaruh dari La Nina adalah meningkatkan suhu muka laut di sekitaran wilayah Indonesia, dan ini berdampak kepada masa uap air yang ada di wilayah Indonesia. Selain itu juga pengaruh dari potensi hujan lebat itu dipengaruhi oleh pola angin maupun kondisi atmosfer pada saat kejadian. Misalkan untuk beberapa hari ke depan, ini di wilayah Indonesia pengaruh dari pusat tekanan rendah di utara Australia menyebabkan potensi hujan terutama di wilayah Indonesia bagian timur. Jadi saat ini untuk 3 hari ke depan potensi hujan signifikan ada di wilayah Indonesia bagian timur seperti di wilayah Sulawesi Selatan, bagian selatan, kemudian Sulawesi Tenggara, NTB, NTT, kemudian Maluku dan wilayah Papua. Ini perlu diwaspadai untuk 3 hari ke depan begitu. Kemudian dari titik-titik wilayah tadi, kewaspadaan apa saja yang memang harus dilakukan masyarakat? Ya, kewaspadaan yang harus dilakukan masyarakat adalah selalu mengupdate informasi cuaca di website resmi kami maupun di sosial media kami di info BMKG, kemudian di aplikasi di smartphone kami di Play Store maupun App Store. Selain itu juga koordinasi dengan BPBD setempat. Jadi yang perlu waspada pada masyarakat adalah apabila masyarakat tinggal di wilayah rawan bencana seperti longsor maupun genangan air. Dan ini perlu diwaspadai. Jadi di puncak musim penghujan ini potensi hujan akan semakin meningkat. Baik, provinsi mana? Provinsi mana yang akan didera intensitas hujan yang tertinggi pada tahun ini? Iya, itu tergantung dari kondisi atmosfer sendiri, Mbak. Jadi kita selalu memantau dan selalu menginformasikan warning untuk potensi tinggi untuk hujannya. Dan untuk 3 hari ke depan, yang perlu diwaspadai adalah di wilayah Aceh, kemudian di sebagian wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, maupun wilayah Bali, NTB dan NTT. Ini untuk 3 hari ke depan masih perlu diwaspadai untuk potensi hujan lebatnya. Kemudian di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan wilayah Papua. Jadi wilayah-wilayah tersebut yang perlu diwaspadai untuk 3 hari atau 4 hari ke depan. Baik, terima kasih Pak Sunardi, Prakirawan dari BMKG Pusat sudah bergabung bersama kami di iNews Siang.